Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Gimana kabar kalian? Kita lanjutkan lagi materi kita tentang entitas trigonometri dan aturan sinus. Ini ada identitas trigonometri kan rumus umumnya. Jadi mana identitas trigonometri itu kalau cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu harus selalu sama dengan 1. Oke. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya, jadi cos itu dari mana? Jadi cos kuadrat alfa itu alfa dikali. Oke. Kalau misalnya rumus umumnya itu di cos kuadrat alfa, maka mendapatkan rumus itu 1 di tan kuadrat alfa dengan kan kuadrat. Penjelasannya ada di sini ya. Kenapa 1? Karena kan cos kuadrat alfa dibagi ini 1. Dan begitu selanjutnya. Kalau misalnya dengan sin kuadrat alfa, rumus bentuk umumnya tadi, kita juga akan mendapat rumus baru juga, yaitu kuadrat alfa ditambah dengan kuadrat alfa. Soal diketahui tan dengan 5/12 alfa. Yang 1 ditambah tan dengan sekant kuadrat alfa ya. Nah, di sini tannya kita ubah jadi 5. Lalu 5/12-nya ini ubah jadi 25/144. Karena tadi ada pangkatnya 12 kali 24. Oke. 125/144 dengan sekant kuadrat alfa berubah jadi 1/4 karena dia dengan bisa juga, maka jumlah satunya harus berubah jadi seperti ini, 1/1. Kalau di bawahnya sini 3, udah jadi 3/3 begitu ya. Oke, 1/4. Oke, sekarang udah sama bawahnya, bisa di sini 1/44,25-nya. Jadi per 1/4-nya yang di bawah tidak berubah. Oke. Nah, tadi 169 sama dengan sekant kuadrat alfa. Kita alfanya di sebelah kiri sekant kuadrat alfa. Oke, karena yang kita mau harus ada di sebelah kanan. Oke, angka-angka yang kita ini sekant kuadrat alfa. Kalau sekantnya mana? Jadi ini ubah jadi akar. Berarti akar 169/1 13. Oke, jadi sekant 13/12 plus minusnya bilangan jika diakarkan itu ada 2 bisa plus, jadi kami harus digunakan gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita nyari cos alfanya gimana? Kan sama aja kayak sekant alfa ya. Berarti kita pindahin sekant alfa yang tadi di atas jadi pindah ke bawah. Udah, ini juga jadi 12 jadi 12/13. Jawaban dari alfa adalah plus minus 12/13 ya. Oke. Lalu jadi dalam segitiga nih aturannya nih. Jadi alfa A sisi A itu di sin A sama aja kayak B per sin A. Dia juga sama dengan C sin gamma. Oke. Lalu ketiga A per sin alfa, B dan beta, C per sin gamma itu sama dengan 2R. Jadi kalau rumusnya dipilih, oke. Nah, 2R itu apa? 2R itu adalah 2 kali. Oke. Ya, R karena R itu di jari lingkaran. Untuk penggunaan rumusnya kita pisah-pisah ya. Oke, jadi kita gunakan langsung. Kita mengerjakan menggunakannya seperti ini.
gitu ya. Seperti itu. Contoh soalnya itu kan panjang sisi A. Ini ada si A-nya ini. Nah, kita menggunakan A per sin alfa sama dengan per theta. Oke, bilang dulu kita sin alfanya kita pindahin ke ruas sebelah atas ya. Berarti B dikali sin alfa per A. Nah, ini karena kita mau cari A-nya di kirian. B-nya itu 12, kita ubah alfanya itu 30 ya. Alfanya itu 30 ya di sini ya. Alfa. Betanya itu 45, betanya 45. Oke. Nah, sin 30 itu sama dengan setengah. Kalau sin 45 sama dengan setengah akar 2. Oke. Maaf. Oke, maaf ya, tadi kita lanjutkan lagi. Ya, jadi sin 45 itu 12 akar 2. Maaf. Sin 45 itu setengah akar 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena yang di sini ada setengah sama setengah. Oke, berarti setengahnya ini bisa hilang, dihapus. Oke, setengah dibagi setengah, 1, habis. Jadi tinggal 12 per akar 2. Jadi A-nya ini sama dengan 12 per akar 2. Namun, kita harus mengkalikannya dengan akar 2 per akar 2. Kenapa? Karena ini harus kita rasionalkan. Bilangan yang ada penyebutnya akar itu harus dirasionalkan. Kenapa harus akar 2? Karena ngikutin yang ini. Gitu ya. Jadi akar 2 per akar 2. 12 dikali akar 2 sama dengan 12 akar 2. Sedangkan akar 2 dikali akar 2 itu 2. Kita dapat jadinya 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi A itu jawabannya adalah 6 akar 2 cm. Begitu ya. Lalu kita lanjut nih ke aturan sinus, ke aturan kosinus. Jadi ada 3 rumus di sini. Oke, cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat sama D kurang A kuadrat per 2BC gitu ya. Ini rumusnya. Ini aturannya. Jadi kita melihat dari segitiga aja begitu ya. Jadi kalau misalnya ini cos alfa ini yang ini nih berarti. Cos alfa ini atau cos A itu sama aja. Nah, ini B-nya, ini C-nya, ini A gitu ya. Oke, ini C-nya. Oke, terus ini 2AC. 2BC maaf ya. Ini 2BC. Oke. Dan di sini sama aja. Coba kita lihat aja pindah posisi. Jadi kalau misalnya ini cos A, berarti yang di belakang ini A. Yang lainnya BC, ini BC begitu. Kalau ini B, berarti ini B belakangnya. Yang lainnya AC, AC gitu sama. Kalau ini C, belakangnya C. Berarti yang lainnya AB, di sini 2AB gitu ya. Itu biar hafal. Oke, tentukan panjang sisi B. Ini contoh soalnya. Ya, kita menggunakan rumus yang cos B ya. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Di cos B 60 itu cos B tadi cos 60. A-nya itu 7 ya. Di depan nih A itu ada sisi A. Sisi A. Ya, A kecil itu berarti sisi. Kalau A besar itu berarti titik gitu. Ya, titik A ini di depannya ada sisi A. Sisi A itu 7. Oke, ganti dengan 7. C-nya diganti dengan 5. B-nya tetap karena nggak tahu. Belum tahu. C-nya itu tadi A-nya 7. C-nya 5. Oke, jadi seperti ini. Diganti semuanya udah disubstitusikan. Nah, lalu cos 60 itu kan sama dengan setengah. 7 itu 7 pangkat 2 sama dengan 49. 5 pangkat 2 itu 25. Sedangkan tadi 2 kali 7 kali 5 adalah 70. Ya, sama seperti tadi 70 kita pindahkan kali silang dengan 1. Oke, jadi 1 kali 70 per 2. Sedangkan kalau 70-nya udah hilang berarti ini tinggal yang atasnya doang kan. 49 tambah 25 dikurang B kuadrat. Oke. Lanjut. Berarti 1 kali 70 ya 70. 49 tambah 25 itu 74. Oke, lanjut. Jadi dikurang B kuadrat. Oke, 70 dikurang 2. 70 dibagi 2 itu 35. Oke, sama dengan 74 dikurang B kuadrat. Oke, masih tetap. Nah, ini kita pindah nih, pindah ruas nih. B kuadratnya pindah ruas. Yang tadinya B kuadrat min, pindah ruas ke kiri, jadinya plus ya B kuadratnya. Lalu, yang sama dengan
Ini 35 yang tadinya di sebelah kiri pindah ke kanan, yang tadinya plus jadi minus. Oke. 74 dikurang 35 itu 39. B kuadrat sama dengan 39. Nah, kita mau nyari B kan, jadi kuadratnya kita jadiin akar. Udah selesai. B sama dengan akar 39, karena akar 39 itu tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, tidak. Maksudnya kalau disederhanakan jadi desimal. Lebih baik seperti ini aja, oke? Ya, untuk yang terakhir ini pengaturan aturan sinus kosinus. Penggunaannya ya, penggunaannya adalah ini kalau aturan sinus digunakan jika diketahui dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut bukan sudut apit. Ini contoh gambarnya nih, dua sudut dan satu sisi. Jadi ada dua sudut sama satu sisinya. Sisinya bebas, mau dia di kiri, di atas, di bawah, mau di tengah-tengah, di apit, apa-apa gitu. Dia ada 9 kemungkinan gitu ya. Nah, kalau yang dua sisi dan satu sudut, tapi sudutnya ini bukan sudut apit. Nah, ini yang biru nih, ada dua sisi, tapi sudutnya ini bukan di apit, jadi nggak di sini nih. Oke, nggak di apit. Gitu ya. Ya, jadi nggak di apit, nggak di tengah-tengah begitu maksudnya. Oke, lalu yang selanjutnya ada tiga sisi yang diketahui. Kalau aturan kosinus digunakan untuk menghitung besaran yang lain dalam segitiga jika diketahui ketiga sisinya, ini yang merah berarti tiga-tiganya tahu nih sisinya, sudutnya nggak ada yang nggak tahu gitu. Oke. Lalu yang terakhir atau dua sisi dan satu sudut apitnya. Jadi ada dua sisi, terus sisinya ini ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah dia, di tengah-tengah sisinya. Oke, sekian pembahasan Bapak hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau belum memahaminya, silahkan diulang lagi pembahasannya ya. Tonton lagi. Oke, terima kasih.